Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Aulia dengan NIM 2211042. Saya dari Teknik Informatika semester 3 kelas B. Di sini saya ingin mengajak kalian semua untuk menganalisa bagaimana sih gaya kepemimpinan presiden-presiden yang pernah memimpin negara Indonesia. Menarik bukan? Setiap presiden memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Maka dari itu, mari kita bahas gaya kepemimpinan 7 presiden yang pernah memimpin Indonesia dari mulai Soekarno sampai dengan Jokowi yang sampai saat ini masih menjadi presiden Indonesia. Presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Beliau menjabat sebagai Presiden Indonesia dari awal Indonesia merdeka pada tahun 1945 sampai 1967. Beliau terkenal dengan gaya kepemimpinannya yaitu karismatik dan otoriter. Selanjutnya yaitu penerapan gaya kepemimpinan Insinyur Soekarno. Yang pertama, Soekarno adalah seorang orator yang ulung. Pidato-pidatonya yang berapi-api mampu menggerakkan semangat nasionalisme dan persatuan bangsa. Yang kedua yaitu Soekarno memiliki daya tarik yang kuat. Ia memiliki penampilan yang gagah dan berwibawa, serta memiliki karisma yang mampu memikat hati rakyat. Yang ketiga yaitu Soekarno membubarkan parlemen dan menggantikannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, atau sering disebut juga dengan DPRGR. DPRGR adalah lembaga yang dibentuk oleh Soekarno yang terdiri dari anggota-anggota yang setia kepadanya. Yang selanjutnya yaitu Soekarno membentuk Nasakom, yaitu gabungan dari nasionalisme, agama, dan komunis. Bisa dibilang Nasakom ini adalah alat Soekarno untuk memperkuat kekuasaannya. Yang selanjutnya yaitu dampak penerapan gaya kepemimpinan Insinyur Soekarno. Yang pertama, dampak positif. Soekarno berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menyatukan bangsa Indonesia. Yang kedua, Soekarno berhasil membawa Indonesia menjadi negara yang disegani di dunia internasional. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Soekarno sering mengambil keputusan secara sepihak tanpa melibatkan rakyat. Yang kedua, Soekarno sering melanggar hak asasi manusia dan melakukan korupsi. Selanjutnya, Presiden kedua Bapak Haji Muhammad Soeharto. Beliau menjabat sebagai Presiden Indonesia pada tahun 1967 sampai 1998. Beliau terkenal dengan gaya kepemimpinannya yaitu otoriter dan sentralistik. Selanjutnya yaitu penerapan gaya kepemimpinan Haji Muhammad Soeharto. Yang pertama, Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia atau disebut dengan PKI pada tahun 1965. PKI adalah partai politik terbesar di Indonesia pada saat itu dan dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan Soeharto. Yang kedua, Soeharto menerapkan sistem pemerintahan yang sentralistik sehingga kekuasaannya terpusat di tangan presiden. Hal ini menyebabkan Soeharto memiliki kekuasaan yang besar dan tidak terkendali. Yang ketiga yaitu Soeharto membatasi kebebasan berpendapat dan berserikat. Soeharto menggunakan kekuasaannya untuk membungkam kritik terhadap pemerintahannya. Yang terakhir yaitu Soeharto membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut juga dengan DPR dan menggantikannya dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau disebut juga dengan MPRS. MPRS adalah lembaga yang dibentuk oleh Soeharto yang terdiri dari anggota-anggotanya yang setia kepadanya. Kemudian yaitu dampak penerapan gaya kepemimpinan Haji Muhammad Soeharto. Dampak positifnya, Soeharto berhasil membawa Indonesia ke masa-masa stabil dan aman. Yang kedua yaitu Soeharto berhasil meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selanjutnya yaitu dampak positifnya, Soeharto sering melanggar hak asasi manusia dan melakukan korupsi. Selanjutnya yaitu Soeharto menyebabkan Indonesia menjadi negara yang tidak demokratis.
Presiden ketiga yaitu Bapak B.J. Habibie. Beliau menjabat sebagai Presiden Indonesia pada tahun 1999 sampai dengan 1999. Beliau terkenal dengan gaya kepemimpinannya yaitu situasional. Selanjutnya yaitu penerapan gaya kepemimpinan B.J. Habibie. Yang pertama, Habibie menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang dihadapi. Yang kedua, pada masa awal pemerintahannya, Habibie menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis. Lalu pada masa akhir pemerintahannya, Habibie menerapkan gaya kepemimpinan yang otoriter. Kemudian, yaitu dampak penerapan gaya kepemimpinan B.J. Habibie. Yang pertama yaitu dampak positifnya. Habibie berhasil menyelesaikan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Habibie juga berhasil melakukan reformasi politik di Indonesia. Selanjutnya yaitu dampak negatifnya. Habibie sering mengambil keputusan secara sepihak yang tidak menguntungkan rakyat. Selanjutnya juga, Habibie juga menyebabkan Indonesia menjadi negara yang tidak stabil. Presiden keempat yaitu Bapak Abdurrahman Wahid atau sering dikenal dengan nama Gus Dur. Beliau menjabat sebagai Presiden Indonesia dari tahun 1999 sampai dengan 2001. Beliau terkenal dengan gaya kepemimpinannya yaitu inklusif dan transformasional. Selanjutnya yaitu penerapan gaya kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Yang pertama, Gus Dur mengangkat tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang ke dalam pemerintahannya. Ia mengangkat tokoh-tokoh dari berbagai agama, suku, dan partai politik. Yang kedua, Gus Dur menghormati hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Ia mencabut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pengesahan konvensi. Yang ketiga, Gus Dur mampu memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Ia sering memberikan pidato yang inspiratif dan menggugah hati. Selanjutnya yaitu Gus Dur memberikan kepercayaannya kepada pengikutnya untuk mengambil inisiatif. Ia mendorong pengikutnya untuk berpikir kritis dan kreatif. Hal ini membuat pengikutnya merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih keras. Kemudian, dampak penerapan gaya kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Dampak positifnya, yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi dan toleransi. Yang kedua, menurunnya kesenjangan sosial di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Yang selanjutnya itu dampak negatif, menyebabkan ketidakpuasan dari kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya yaitu menyebabkan terjadinya konflik internal dalam pemerintahan. Dan kelima yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Megawati ini satu-satunya presiden perempuan Indonesia yang merupakan anak dari Bapak Insinyur Soekarno. Beliau menjabat sebagai Presiden Indonesia dari tahun 2001 sampai 2004. Beliau terkenal dengan gaya kepemimpinannya yaitu otoriter. Selanjutnya yaitu penerapan gaya kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. 1. Megawati sering mengambil keputusan secara sepihak. Ia tidak pernah melibatkan bawahannya dalam pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan bawahannya merasa tidak dihargai atau tidak memiliki kekuasaan atau wewenang. Selanjutnya yaitu Megawati sering mencampuri urusan bawahannya. Ia sering memberikan instruksi yang detail kepada bawahannya. Hal ini menyebabkan bawahannya merasa tidak memiliki kebebasan untuk bekerja. Selanjutnya yaitu Megawati sering mengganti bawahannya. Ia sering mengganti bawahannya yang dianggap tidak sesuai dengan keinginannya. Hal ini menyebabkan bawahannya merasa tidak aman dan tidak memiliki stabilitas kerja. Selanjutnya, dampak penerapan gaya kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Dampak positifnya diantaranya yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Selanjutnya itu menjaga stabilitas politik.
Selanjutnya itu dampak negatif, menyebabkan ketidakpuasan dari bawahan dan juga menyebabkan terjadinya konflik internal dalam pemerintahan. Selanjutnya juga menyebabkan terjadinya stagnasi pembangunan. Presiden yang keenam yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau sering dipanggil dengan nama Bapak SBY. Beliau menjabat sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2004 sampai 2014. Beliau terkenal dengan gaya kepemimpinannya yaitu konsultatif dan demokratis. Sebelumnya, kita akan bahas penerapan gaya kepemimpinan SBY. Yang pertama yaitu dalam membangun infrastruktur, SBY melibatkan pemerintahan daerah dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Selanjutnya juga, dalam bidang pendidikan, SBY melibatkan para ahli pendidikan dalam menyusun kurikulum dan kebijakan pendidikan. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi, SBY melibatkan para pengusaha dalam menyusun kebijakan ekonomi. Kemudian, apa sih dampak penerapan gaya kepemimpinan SBY? Dampak positif. Yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi dan kreativitas dari bawahannya. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Selanjutnya yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya yaitu dampak negatifnya. Yang pertama, menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lama dan rumit. Selanjutnya, meningkatkan resikonya terjadi konflik internal. Presiden ketujuh kita yaitu Bapak Joko Widodo. Beliau menjabat sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2014 dan sampai saat ini masih menjadi Presiden Indonesia yang sebentar lagi akan selesai jabatannya dan digantikan dengan presiden selanjutnya. Beliau terkenal dengan gaya kepemimpinannya yaitu transformasional dan partisipatif. Selanjutnya yaitu penerapan gaya kepemimpinan Jokowi. Yang pertama yaitu dalam pembangunan infrastruktur. Jokowi melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam perencanaan dan melaksanakannya. Yang kedua, dalam bidang pendidikan, Jokowi melibatkan para ahli pendidikan dalam menyusun kurikulum dan kebijakan pendidiknya. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, Jokowi melibatkan para pengusaha dalam menyusun kebijakan ekonomi. Seperti Bapak SBY ya. Kemudian yaitu dampak penerapan gaya kepemimpinan Jokowi. Dampak positifnya yaitu meningkatkan partisipasi dan kreativitas dari bawahannya. Selanjutnya juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Selanjutnya juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Selanjutnya, dampak negatifnya yaitu menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lama dan rumit. Selanjutnya juga meningkatkan resiko terjadinya konflik internal dan juga menyebabkan pemimpin menjadi terlalu fokus pada perubahan dan mengabaikan hal-hal yang bersifat rutin. Lalu, gaya kepemimpinan seperti apa yang harus digunakan Presiden Indonesia? Berdasarkan hasil analisis terhadap gaya kepemimpinan presiden-presiden Indonesia sebelumnya, gaya kepemimpinan yang cocok untuk Presiden Indonesia diantaranya yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang melibatkan bawahannya dalam pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan ini penting untuk diterapkan di Indonesia, karena Indonesia adalah negara demokrasi. Gaya kepemimpinan ini akan membuat bawahan merasa dihargai dan termotivasi untuk kerja lebih baik. Yang selanjutnya itu gaya kepemimpinan partisipatif adalah gaya kepemimpinan yang mendorong bawahannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. Gaya kepemimpinan ini penting untuk diterapkan di Indonesia karena Indonesia adalah negara yang majemuk. Gaya kepemimpinan ini akan membuat bawahan merasa memiliki dan turut bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi. Yang selanjutnya yaitu
Gaya kepemimpinan karismatik adalah gaya kepemimpinan yang mampu membangkitkan semangat dan motivasi bawahannya. Gaya kepemimpinan ini penting untuk diterapkan di Indonesia karena Indonesia adalah negara yang besar dan menghadapi berbagai tantangan. Gaya kepemimpinan ini akan membuat bawahan memiliki semangat yang tinggi untuk menghadapi tantangan tersebut. Setelah melihat analisa ketujuh presiden tadi dan tahu gaya kepemimpinan seperti apa yang cocok untuk Indonesia, jadi siapa nih kira-kira yang di antara capres ketiga ini yang paling cocok untuk menjadi presiden Indonesia yang ke-8? Apakah Anies, Prabowo, atau Ganjar? Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.